Ada yang pernah nyombong nih ya ke saya. Kak Selani pernah nyombong ke saya. Manggil saya sensei kan ya. Iya, sensei. Sensei, gaji saya sih kemarin saya baca berita gitu ya, gaji menteri sekian. Kayaknya gaji saya di sini lebih gede dari gaji menteri kan. Di satu sisi juga di Indonesia lulusan keperawatan atau kebidanan itu setiap tahunnya tuh banyak lulusannya, tapi tidak terserap sama lapangan kerja di Indonesia gitu. Ya. Jadi kerja di Jepang bagi lulusan perawat atau kebidanan itu opsi yang Ini cerita kita. Ya, kawan-kawan vokal, kali ini kita ketemu lagi bersama rekan kita yang satu ini. Ada Fadil di sini. Halo Fadil. Halo. Iya. Fadil ini sekarang kerja sebagai apa? Saya kerja di LPK Bahasa Jepang, jadi tempat pelatihan kerja ya. Pelatihan kerja untuk khusus perawat yang mau kerja di Jepang. Oke. Jadi Fadil ngajarin apa kalau di sana? Atau saya sih ngurus dokumen lah, dokumen. Oh, jadi administrasi ya kalau di sana. Administrasi ya gitu. Oke. Banyak ya sebenarnya kalau yang selama ini ikut ke kerja jadi perawat gitu atau ya banyak karena memang apa ya, jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi karena di Jepangnya sendiri memang lagi dibutuhkan sangat banyak gitu ya. Perawat, terutama perawat untuk lansia maupun perawat untuk di rumah sakit gitu. Sedangkan di satu sisi juga di Indonesia lulusan keperawatan atau kebidanan itu setiap tahunnya tuh banyak lulusannya, tapi tidak terserap sama lapangan kerja di Indonesia gitu. Ya. Jadi kerja di Jepang bagi lulusan perawat atau kebidanan itu opsi yang menarik gitu ya. Itu salah satu potensi karir ya kalau untuk lihat kayaknya. Iya gitu. Ya karena kan gini, maksudnya kan mereka jadi sebenarnya mereka lulus pendidikan keperawatan dulu ya sampai selesai berarti maksudnya gitu. Nah, keperawatan atau kebidanan yang bisa diterima itu, di sana. Nah, baru habis itu nanti ikut ke pelatihan kerja ini mereka dibekali dengan hal-hal yang sifatnya ini ya lebih teknis ya kalau soal Jepangnya atau ya betul. Jadi bahasa Jepang gitu ya, dan terutama budaya Jepang sih gitu. Ya jadi karena yang bikin kaget gitu ya, bikin shock culture gitu ya, gegar budaya di sana biasanya ritme kerjanya sih yang jauh lebih cepat dari di Indonesia gitu. Jadi itu yang harus dilatih lah gitu sebelum berangkat ke Jepang. Oke gitu. Selama ini udah berapa tahun ngerjainnya? Dari 2016 lah, 2016. Lumayan juga ya. Ya lumayan. Selama pandemi ada gangguan atau tetap sama atau sempat berhenti? Lumayan sih. Gangguannya sebenarnya dari pemerintah Jepang. Ya, karena pembatasan ini ya pintu masuk untuk tenaga kerja asing ke Jepang. Gitu. Tapi kan sebenarnya kebutuhannya tetap ada kan? Kebutuhannya tetap ada. Jadi nggak cuma di kita nih yang mengeluh gitu ya, tidak bisa memberangkatkan, tapi tempat-tempat kerjanya juga yang private juga tidak bisa input ini ya, orang baru ya. Iya betul gitu. Sedangkan yang pekerjaannya lama kan kontrak nih yang udah 3 tahun, 4 tahun gitu udah mau habis gitu kan. Kayak gitu. Nah ini cerita yang menarik, mungkin teman-teman jarang ada yang denger ya gitu kan. Maksudnya banyak kan kalau mikir kerja di Jepang kan harus yang pendidikan tinggi, yang ini ya maksudnya yang riset gitu, yang sangat spesifik di bidang ilmu tertentu gitu ya. Atau mungkin kesannya kayaknya kerjanya pasti disiplin banget atau apa gitu ya. Gitu. Nah kalau selama Fadil lihat rekan-rekan yang berangkat ke sana terus akhirnya bisa stay di sana dan bekerja di sana gitu, kendala apa yang mereka bisa alami biasanya? Biasanya itu penyesuaian, itu adaptasi dengan lingkungan kerja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau tenaga kerja dari Indonesia yang kerja di Jepang itu dari yang profesional atau skilled worker atau yang labor itu kerja di pabrik, jadi sebenarnya ada semuanya. Ada cukup hampir semua sektor ada. Semua sektor ada gitu. Cuma yang membedakan kalau kita jadi perawat lansia atau perawat di rumah sakit itu kita butuh kemampuan bahasa Jepang yang lebih tinggi gitu. Betul. Karena kan yang kita hadapi sehari-hari itu orang gitu kan, kita kliennya orang gitu. Beda sama kita kalau kerja di pabrik misalnya gitu. Atau ini ya. Kerjanya yang penting bahasa-bahasa operasional ngerti sejauh itu cukup gitu. Gitu. Ya itu jadi memang memahami budaya, memahami bahasa yang lebih baik lagi ya buat di ini. Terutama kan buat lansia juga kan memang butuh ini ya. Iya betul gitu. Jadi sebenarnya kalau lansia kan kebutuhan utamanya cuma ditemenin untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari gitu. Dan itu psikis gitu ya. Jadi buat teman ngobrol gitu ya. Gitu. Karena mungkin cerita sedikit kalau ada cerita-cerita yang unik. Lansia di Jepang itu kan jadi memang jumlahnya cukup banyak gitu ya. Jumlahnya itu 3 kali lipat dari generasi produktifnya gitu. Usia produktifnya gitu. Karena dari tahun 80-an, 90-an awal itu orang Jepang mindsetnya kan udah kayaknya kerja aja gitu. Jadi
menikah tuh kayaknya menghambat dia bekerja gitu. Jadi pola pikirnya udah banyak yang nggak mau menikah, kalaupun menikah nggak pengen punya anak gitu. Jadi memang ada penurunan produktivitas penduduk ya. Ya betul. Sedangkan generasi mereka usianya panjang gitu, karena mereka kan gaya hidupnya sehat, makan makanan yang mentah kayak sushi gitu, terus kemana-mana jalan kaki. Pokoknya orang yang usia 100 tahun ke atas di Jepang tuh udah banyak banget gitu. Kayak gitu. Dan mereka sebenarnya sehat kondisinya gitu, cuma untuk kegiatan sehari-hari tetap butuh dibantu gitu. Ya. Dan apalagi kalau mereka udah pensiun kerja kan, memang itu pilihan mereka sendiri, pengen tinggal di fasilitas perawatan lansia gitu. Soalnya bayangin kalau mereka umur 90 tahun misalnya, anaknya juga umur 60 tahun gitu. Gak bisa ngerawat juga. Kalau tinggal di rumah tetap sendirian gitu, gak ada yang ngerawat ya. Jadi mereka dan sudah membayar pajak juga dari muda gitu. Jadi udah dapat ini ya, maksudnya ditanggung oleh negara sebagai ditanggung oleh pemerintah gitu. Terus mereka jadi punya teman sebaya lah gitu, teman sepergaulan kalau tinggal di fasilitas perawatan lansia gitu. Betul. Gitu. Tapi masih ada ini nggak sih kayak kultur bahwa harus tinggal di anak, dan itu masih cukup kental nggak sih, atau udah mulai berkurang sekarang kalau yang tadi lihat? Kalau di sana udah sangat berkurang sih gitu ya. Jadi itu udah kayak hal yang lumrah gitu ya. Kalau udah pensiun daripada sendirian, udah mendingan tinggal di fasilitas perawatan lansia gitu ya. Jadi memang butuh tenaga kerja cukup banyak juga ya untuk setiap harinya untuk tinggal ini gitu ya. Karena tenaga kerja Jepang yang lain juga banyak terfokus di bidang-bidang lain juga ya. Iya. Selain jumlahnya mungkin sedikit ya. Gitu ya. Mereka juga nggak semuanya pengen jadi perawat gitu kan. Nggak semuanya harus jadi. Selain perawat apalagi memang yang terkait lansia juga cukup banyak ya berarti, kayak atau ada yang lain nggak sih selama ini tenaga kerja yang sangat dibutuhkan di Jepang? Kalau di Jepang sih biasanya di bidang perikanan gitu ya. Perikanan ya, di bidang perkapalan dan perkebunan gitu. Ya, atau di lab biasanya gitu kan, sebagai analis ya gitu. Ini temannya bisa. Ya, tapi sebenarnya susah nggak sih sebenarnya kalau misalnya pengen kerja di Jepang itu sendiri sebenarnya, kalau untuk orang Indonesia seperti itu? Sebenarnya banyak programnya kalau untuk bidang yang saya geluti gitu ya, bidang keperawatan lansia atau perawat medis, itu sebenarnya minimal ada 4 program yang bisa diikuti gitu. 1 program pemerintah, 3 lagi program swasta, privat ya, P2P. Jadi kalau program pemerintah itu ada seleksinya setahun sekali. Itu setahun sekali. Jadi itu memang kerjasama IJEPA gitu, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement gitu. Jadi salah satunya adalah mengirim perawat Indonesia ke Jepang gitu. Jadi seleksinya ya memang ada 5 tahap sih gitu ya. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya gitu. Mungkin gambarannya kalau dari 500 peserta yang diterima tuh 200 gitu. 500. Kalau yang dari program swastanya tadi yang B2B-nya? Itu bisa mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung kebutuhan di Jepang gitu. Misalnya itu yang nyelenggarain berarti ini sana ya, memang ada perusahaan di sana yang spesifik. Perusahaan sana ya gitu. Jadi nanti ada induk perusahaannya gitu ya, memang membawahi banyak fasilitas perawatan lansia gitu. Ya gampangnya sih kita sebut shisetsu. Gitu. Fasilitas perawatan lansia gitu. Gitu. Wow, itu jadi. Dan tiap tahun sebenarnya berarti lumayan banyak dari Indonesia ya. Ada ribuan berarti kalau secara ini kalau. Bisa jadi lebih dari ribuan gitu. Jadi di Bandung aja mungkin udah puluhan gitu ya lembaga pelatihan kerja yang untuk menangani perawat ke Jepang itu, apalagi seluruh Indonesia gitu. Lumayan banyak. Bisa banyak sekali. Teman-teman yang industri ya, jangan takut ya kalau memang mau daftar gitu ya. Ini kayaknya penting ya, peluangnya cukup besar ya. Karena secara ini cukup ini nggak sih, secara finansial cukup naik nggak sih atau gimana? Ya, kalau dari peluang sendiri, jadi kalau datanya dari pemerintah Jepang sampai 2025 itu kebutuhannya sampai 1 juta tenaga perawat gitu. Sedangkan dari Indonesia sendiri baru bisa memenuhi peluang itu ya puluhan ribu gitu ya tiap tahun gitu. Jadi makanya Jepang juga kan ngambilnya nggak cuma dari Indonesia ya, dari negara-negara ASEAN juga banyak gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya besar apa enggak peluangnya ya sangat besar gitu ya. Sangat besar, cuma selama kita bisa memenuhi kualifikasinya gitu ya, jadi pasti peluangnya terbuka lebar gitu. Dan secara finansial cukup berbeda jauh atau seperti apa kalau yang selama ini? Kalau sejauh ini ya mungkin ada yang pernah nyombong ya ke saya. Saya lari pernah nyombong ke saya, manggil saya sensei kan ya. Iya, sensei. Sensei gaji saya sih
kemarin saya baca berita gitu ya, gaji menteri sekian. Kayaknya gaji saya di sini lebih gede dari gaji menteri. Oke. Ya lumayan tinggi ya. Kayaknya memang UMR-nya beda ya. Dan memang karena jadi kalau perawat dan perawat lansia itu memang profesi yang bergengsi kalau di Jepang gitu, karena memang isu tentang kependudukan ini kan isu yang lumayan besar gitu ya. Dan di perhatian nasional ya. Tuh gitu ya. Udah mulai dari 10 tahun terakhir lah gitu. Jadi tenaga profesional care worker istilahnya perawat lansia atau perawat medis itu memang jadi pekerjaan yang paling banyak diminati dan jadi pekerjaan yang bergengsi gitu. Wow, gitu. Ini menarik ini. Saya pengen jadi sekolah perawat lagi bang. udah telat kalau saya. Oke. Selama ini kalau dibilang ininya, maksudnya kalau ada ini nggak sih, ada yang akhirnya kalau yang Fadil lihat selama ini teman-teman yang udah berangkat gitu, ada yang ngeluh sesuatu apa biasanya jadi keluhannya paling besar apa sih kalau di sana? Jam kerja ya berarti atau? Jam kerja dan ritme kerja sih. Ritme kerja pastinya. Terus biaya hidup juga kan sangat tinggi gitu ya. Jadi salah satu pelatihan yang diberikan di LPK juga itu adalah cara mengatur keuangan gitu. Gitu. Jadi karena kan kalau sebesar apapun gaji kita di sana, kalau kita nggak bisa ngatur keuangan ya plus juga gitu kan. Gitu. Jadi mereka biasanya tinggal bersama si ini kalau yang sana atau terpisah atau macam-macam sih gitu. Jadi yang pasti kalau yang fasilitas pemerintah stay di situ memang ada mesnya atau gimana? Itu juga macam-macam. Jadi kan dari pemerintah kan disalurkan ke shisetsu masing-masing gitu. Pusat-pusat tadi ya. Fasilitas perawatan lansianya. Nah, setiap fasilitas ada yang punya mes sendiri, ada yang enggak gitu. Gitu. Kalaupun yang mereka cari sendiri tempat tinggal, itu ada yang biayanya ditanggung full, ada yang biayanya ditanggung setengah gitu, atau yang bayar sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang beragam sih gitu. Itu biasanya nentuin pas di sananya atau dari sejak di Indonesia udah di pas di sana sih gitu. Ya cuma ketentuan apakah nanti dibayarkan full atau dibayar setengah-setengah itu udah ada dari kontrak gitu. Dari kontrak di awal ya. Wow. Gitu. Kayaknya seru nih di sana. Sering banyak yang balik nggak sih karena nggak betah atau gimana kalau yang pernah didengar? 1-2 ada gitu ya. 1-2 ada gitu. Cuma biasanya kalaupun nggak betah-betah banget gitu ya, mereka mikir 2 kali karena penaltinya lumayan kan. Kalau biasanya kan kontrak 3 tahun setengah gitu. Itu kontraknya selama 3,5 tahun. Kontrak awal gitu. Jadi nanti setelah kontrak awal selesai, mereka bisa ikut ujian sertifikasi standar nasional standar keperawatan lansia di Jepang gitu. Kalau setelah itu dapat lulus bisa perpanjang kontrak gitu. Gitu. Jadi banyaknya sih ya stay di sana gitu. Stay di sana. Iya sih ya, emang nggak tahu lebih enak atau nggak tahu ya. Pasti homesick juga sih ya, pasti ada gitu ya. Gitu. Tapi itu salah satu peluang yang mungkin cukup menarik ya gitu. Berarti usianya rata-rata berarti usia lulusan keperawatan bidanan ya, mungkin sekitar 22 sampai 28 lah ya, gitu. Segitu ya. Wow. Gitu. Ada sendiri pernah ke Jepangnya atau enggak? Iya sih gitu, cuma bukan buat kerja sih. Buat ini ya, buat happy. Gitu. Ya. Dan sebenarnya lebih mudah atau enggak sih kalau dibandingin ke yang lain, misalnya kayak kan ada juga kan maksudnya negara-negara Eropa atau Australia atau Amerika Utara yang sebenarnya butuh kebutuhan itu juga. Tapi Jepang ada keunikan tersendiri nggak sehingga kayaknya lebih mudah atau lebih gimana kalau? Karena tadi kerja sama pemerintah tadi juga ya kayaknya. Itu salah satunya gitu ya. Jadi saya nggak punya pengalaman ke Eropa gitu ya. Jadi mungkin kalau pengurusan visa sih standar gitu ya. Karena visanya visa kerja juga kan gitu. Jadi kalau misalnya yang program pemerintah semua udah diurus pemerintah Jepang untuk izin tinggal dan macam-macam gitu. Kalau yang misalnya swasta ya memang kita ngurus sendiri. Tapi sejauh ini sih nggak ada kendala berarti sih gitu ya. Karena prosedurnya udah jelas sih, tinggal diikutin aja gitu. Tinggal kitanya yang effort buat nyiapin segala macamnya gitu. Ada saran khusus buat teman-teman siapa tahu jadi berminat, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu ini? Ya selain kemampuan bahasa udah pastinya yang paling utama. Susah nggak sih bahasa Jepang teh? Gampang-gampang susah sih. Untuk level bisa bekerja sebagai perawat agak lebih banyak ya? Lebih banyak ya. Tapi pada akhirnya nanti bisa karena biasa sih. Ketika udah terjun di lingkungan kerja di Jepang, lama-lama terbiasa. Tapi selama momen pelatihan memang diajak conversation dan itu segala macam ada ya? Oh iya, pasti gitu. Karena kan nanti ada sesi wawancara juga untuk bisa diterima kerja di perusahaan Jepang. Ada sesi wawancara dengan perusahaan Jepang itu udah harus fluent bahasa Jepang gitu. Selain tadi bahasa apa lagi yang perlu persiapan?
mental sih, mentalnya gitu karena ya, kerja ya emang. Karena kalau apa ya, yang pasti beda jauh itu ritme kerja biasanya. Betul. Ya, ritme kerjanya. Misal nih masuk jam 8, keluar jam 5 gitu ya. Kalau kita masuk jam 8, artinya kita datang ke tempat kerja itu jam 7. Yeah. Ya, jadi kita mandi dulu, ganti baju, terus ngelihat catatan dari shift berikutnya, baru jam 8 tank atau bahkan jam 8 kurang 5 gitu ya. Sudah mulai kerja. Ya, sudah mulai kerja gitu. Begitu juga setelah kerja, jadi setelah kerja selesai jam 6 sore misalnya atau jam 5 sore, kita nggak bisa langsung pulang gitu ya. Beresin dulu catatan, over ke yang shift berikutnya gitu lah. Kayak gitu. Udah gitu dari tempat kerja ke apatonya atau apartemennya bisa jadi jauh gitu kan, bisa jadi harus naik kereta dulu gitu ya, atau naik sepeda gitu. Kayak gitu. Jadi emang perlu mental yang disiplin sendiri ya, lumayan untuk bisa mandiri. Ya, itu satu. Stresnya lumayan tinggi nggak ya? Berarti pasti tinggi sih pasti gitu ya, tapi memang dari awal kita latih juga cara mengelolanya gitu. Oke, thanks nih Fadil udah bisa berbagi ya buat kawan-kawan sekalian ya. Sip, nanti siapa tahu bisa ada minat gitu ya, maksudnya teman-teman yang masih usia muda nih ada kesempatan untuk pulang berkarir di Jepang gitu ya. Pengen sekaligus jadi ini ya, jadi penggemar anime dan manga yang juga kerja, tapi kayaknya nggak sempet ya nanti sebutin kerja pasti. Tapi intinya kalau tertarik bisa ini ya, bisa banyak ya tempat-tempat pelatihan kerja yang khusus untuk Jepang ya di Indonesia. Di Bandung itu ada puluhan ya kalau nggak tahu. Iya, gitu. Jadi ya kita bisa sama-sama. Buat teman-teman yang profesinya di bidang keperawatan, kebidanan nanti mungkin bisa ya untuk caregiver untuk lansia ya nanti bisa seperti itu. Oke. Thanks Fadil udah berbagi. Terima kasih sama-sama, juga kawan-kawan di Pivot Coffee ya di Jalan Ciputra yang tempatnya asik banget, kopinya enak nih gitu. Ya, kita jumpa lagi di obrolan vokal berikutnya. Ya, nanti mungkin ada Fadil lagi nanti di sana ya gitu ya. Bisa berbagi yang lain. Oke. Makasih yang udah menyimak. Sampai jumpa semua. Dadah.